Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa kumpul bareng hari ini meskipun secara online untuk mengikuti kajian ilmiah tentang cloning. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik kita semua. Teman-teman yang hadir di kajian ini kita akan bahas cloning dan dari sisi ilmiah dan juga dampaknya bagi kehidupan manusia. Semoga diskusi ini bikin kita makin paham dan dapat ilmu baru yang bermanfaat. Mari kita jalani kajian ini dengan santai tapi tetap fokus dengan semoga semuanya berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kajian hari ini aku bakal bawain materi tentang future of cloning. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah pengertiannya, teknik dan cara cloning, kasus-kasus dalam cloning, dan cloning pada manusia. Nah, yang pertama adalah apa itu cloning? Cloning adalah proses penciptaan sel atau organisme secara aseksual yang identik secara genetik dengan asalnya. Nah, selanjutnya ada teknik dan cara cloning. Dalam teknik cloning, generalnya ada dua tipe, yaitu cloning pada hewan dan tumbuhan. Eh, dalam hewan, terutama mamalia, umumnya melibatkan teknik cloning somatik yang juga dikenal sebagai cloning dari sel somatik. Nah, kalau dalam tumbuhan, yaitu dimulai dengan teknik kultur jaringan, yaitu dengan mengambil jaringan tanaman induk yang akan dikloning, dan jaringan tersebut akan kemudian ditempatkan dalam media kultur yang steril dan mengandung nutrisi, hormon, pertumbuhan, serta zat pengatur tumbuhan lain. Nah, kalau dalam proses cloning pada hewan, itu dimulai dengan pengambilan sel somatik yang bertujuan untuk pengambilan ini adalah untuk mengambil materi genetiknya hewan atau DNA hewan tersebut yang akan dikloning. Yang dimaksud sel somatik itu apa ya? Sel somatik itu adalah sel tubuh yang bukan sel kelamin, yaitu misalnya kayak sel kulit atau sel otot. Selanjutnya, pengosongan sel telur yang bertujuan untuk mengosongkan sel telur hewan receiver. Nah, apa itu hewan receiver? Hewan receiver adalah hewan surrogate yang akan membawa kehamilan klonnya. Nah, tujuan untuk mengosongkan sel telur tersebut itu apa? Tujuannya adalah untuk entarnya diisi dengan materi genetik hewan yang akan dikloning. Dan alat yang biasa digunakan dalam proses proses ini adalah jarum halus atau dengan teknologi mikro manipulasi. Contohnya jarum halus itu seperti di foto ini. Jadi ntar DNA-nya atau materi genetiknya akan dimasukkan dalam sel telur yang kosong karena udah kelihatan nggak ada inti selnya kan. Nah, selanjutnya adalah selnya akan diberi rangsangan seperti listrik atau bahan kimia tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan sel telur menjadi embrio yang akan ntar diimpan dalam hewan receiver. Dan terakhir ada pertumbuhan embrio, yaitu pertumbuhan hewan cloning dalam kandungannya hewan receiver secara alami. Selanjutnya adalah cloning pada tumbuhan. Ini sih prosesnya lebih simpel daripada hewan karena tidak ada pengisian sel telur dan atau implantasi embrio. Di proses ini ada tiga tahap, di mana yang pertama adalah tahap inisiasi. Kalau dalam proses ini, cloning pada tumbuhan itu dimulai dengan teknik kultur jaringan. Jadi pertama diambil jaringan dari tanaman induk, misalnya daun atau akar, terus disterilkan supaya tidak terkontaminasi mikroorganisme dan mengganggu proses cloning tersebut. Selanjutnya, eh, pembentukan kalus dan organogenesis. Di media ini, jaringan tumbuhan akan tumbuh menjadi kalus
yaitu massa sel yang belum berbentuk akar atau tunas. Untuk bikin kalus ini menjadi akar dan tunas, biasanya dipakai dua hormon utama, yaitu auksin buat merangsang akar dan sitokinin, yaitu untuk merangsang tunas. Setelah menjadi tunas, tanaman tersebut akan dipindahkan dari media kultur ke tanah. Pada tahap ini, tanaman tersebut akan bertumbuh dalam lingkungan terkendali seperti greenhouse atau rumah kaca. Ini bertujuan untuk mengadaptasikan tumbuhan tersebut dalam kondisi yang di luar. Setelah berhasil beradaptasi, tanaman tersebut akan dipindahkan keluar yang nanti akan bertumbuh menjadi tanaman dewasa yang identik dengan tanaman induknya. Nah, itu cara-cara cloning pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada kasus-kasus dalam cloning. Eh, yang telah terjadi adalah yang pertama adalah kasus domba Dolly, yaitu percobaan cloning pertama yang berhasil di dunia. Mereka menggunakan teknik transfer inti sel somatik atau SCNT dengan menggunakan tiga domba. Yang pertama bertujuan untuk dikloning, kedua untuk mendonorkan sel, dan ketiga untuk menjadi hewan surrogate yang hamili klon tersebut. Di kasus ini mereka melakukan 277 percobaan sampai akhirnya mereka berhasil. Jadi tingkat keberhasilannya mereka adalah 0,36%, yaitu sangat rendah. Dan akhirnya Dolly lahir sehat pada tahun 1996, namun hanya 6,5 tahun Dolly meninggal pada tahun 2003 akibat penyakit paru-paru dan artritis. Meski demikian, kelahirannya tetap menjadi simbol keberhasilan teknologi cloning. Nah, selanjutnya ada kasus kucing copycat atau bisa dinamakan juga CC. Ini adalah kucing pertama yang dikloning di Universitas Texas A&M pada tahun 2001 dengan proses cloning yang sama dengan domba Dolly, tetapi dengan tingkat keberhasilan lebih tinggi. Meskipun secara genetik hewannya identik dengan induknya, sisi atau copycat memiliki pola bulu yang berbeda karena pengaruh epigenetik. Nah, apa itu epigenetik? Epigenetik adalah perubahan cara gen bekerja tanpa mengubah urutan DNA tersebut. Biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau proses biologis seperti metilasi DNA. Pada kasus sisi, perbedaan pola bulu ini terjadi karena gen pengatur warna bulu bekerja berbeda selama perkembangan embrio. Nah, selanjutnya dan terakhir adalah Zong Zong dan Hua Hua. Mereka adalah primata pertama yang berhasil dikloning menggunakan teknik SCNT atau Somatic Cell Nuclear Transfer. Proses ini adalah perpindahan sel somatik ke sel telur yang kosong seperti tadi yang dijelaskan. Mereka lahir di Institut Neuroscience Academy Ilmu Pengetahuan Tiongkok pada akhir tahun 2017. Zhong Zhong dan Hua Hua lahir sehat dan berkembang dengan baik, membuktikan bahwa teknik SCNT dapat diterapkan pada primata. Namun proses ini tidak mudah. Para peneliti harus mulai ratusan percobaan sebelum berhasil. Dengan tingkatan keberhasilan yang rendah dan risiko kesehatan tetap menjadi tantangan dalam teknologi cloning pada spesies yang lebih kompleks. Demikian, keberhasilan ini meningkatkan potensi cloning pada spesies yang lebih dekat dengan manusia, meskipun menimbulkan kekhawatiran etis terkait kemungkinan cloning manusia. Selanjutnya, eh, adalah cloning pada manusia. Eh, apakah kita bisa mengcloning manusia? Secara teori sih, manusia dapat dikloning menggunakan teknik yang sama seperti hewan, menggunakan teknik SCNT, Somatic Cell Nuclear Transfer. Cloning manusia memiliki potensi manfaat yang besar. Salah satunya manfaat utama adalah menciptakan donor organ yang kompatibel. Dengan menggunakan cloning, organ yang dihasilkan akan memiliki DNA yang identik dengan penerima, sehingga resiko penolakan transplantasi dapat diminimalkan. Selain itu, cloning juga dapat membantu dalam penelitian medis, seperti mempelajari penyakit genetik, mengembangkan terapi regeneratif,
untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak atau menciptakan obat-obatan baru. Cloning juga memiliki potensi dalam membantu pasangan yang tidak subur untuk memiliki anak yang dengan menciptakan embrio dari sel tubuh mereka. Dan selanjutnya adalah eh, cloning juga dapat disalahgunakan, misalnya untuk menciptakan manusia sebagai subjek eksperimen atau sebagai prajurit perang seperti yang ada di Star Wars gitu. Eh, sebagai contoh, ya Star Wars, di mana mereka menggunakan klon dalam peperangan. Dalam konteks ini, individu hasil cloning dapat diperlakukan sebagai alat, bukan sebagai manusia dengan hak dan martabat yang setara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran etis, karena tindakan semacam itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, eksploitasi individu hasil cloning untuk kepentingan tertentu dapat membuka jalan bagi ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan moral lainnya adalah potensi diskriminasi terhadap individu hasil cloning. Mereka mungkin dianggap berbeda atau kurang asli dibandingkan manusia yang lahir secara alami. Resiko kesehatan juga menjadi perhatian besar, mengingat tingkat kegagalan dalam cloning sangat tinggi. Sebagian besar cloning pada hewan menunjukkan bahwa hanya 10-20% hewan berhasil dalam proses cloning. Dengan genetik, dengan banyak kasus yang melibatkan cacat genetik dan kelainan kesehatan, jika diterapkan pada manusia, resiko ini bisa berdampak serius, baik pada individu yang dikloning maupun keluarga dan masyarakat sekitarnya. Demikian, eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari materinya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Ini kan dikatakan ada cloning pada manusia. Nah, di akhir ini kan ada beberapa kejadian atau peristiwa di mana seperti pasangan yang infertil atau pasangan sesama jenis seperti laki-laki dan laki-laki dan atau perempuan dan perempuan itu ingin memiliki anak secara biologis. Nah, pertanyaan saya apakah seperti prosedur yang mereka jalani seperti mereka menanamkan biji sperma atau sesuatu ke dalam rahim salah satu dari mereka dari kayak rahim mereka disatukan lalu diberi biji sperma itu termasuk dalam ranah cloning. Jadi ditanyakan tuh apakah bisa pakai biji spermanya untuk dalam cloningnya kan? Eh, Iya sih kayak apakah apa yang mereka lakukan itu sama saja dengan cloning? Oh, jawabannya itu tidak, karena dalam cloning tuh mereka menggunakan DNA-nya dari sel somatiknya, jadi nggak usah pakai eh, sel-sel kelamin, jadi langsung pakai sel somatik seperti kulit kulit seorang yang mau dikloning dan akan DNA tersebut akan dimasukkan dalam perempuan surrogate kalau cloning telah terjadi dalam perempuan yang akan menghamilkan klon tersebut, tetapi tidak menggunakan tidak melalui proses eh, tidak menggunakan sel reproduktif atau kelamin ya.
Apakah ada tanggapan lainnya? Udah itu di kolom chat bisa dibaca tuh. Eh, Kalau saya sih eh, tidak dukung cloning karena ada banyak resiko dalam cloning. Ya saat ini teknologi belum belum berkembang untuk cloning, yaitu salah satu alasannya. Tapi juga dari sisi sosialnya kalau ada cloning juga, ya ntar mereka kalau udah tua gitu, udah gak ada fungsinya, mereka masih dinamakan manusia, apa ntar mereka dibuangkan jadi eh, kayak manusia yang lebih kurang. Itu saya khawatir sih kayak gitu. Berarti kalau bayi tabung tuh bukan cloning juga ya, Rel ya? Kan bayi tabung tuh tidak melalui proses seksual intercourse kan, maksudnya nggak ada hubungan seksual di situ. Berarti bisa disebut cloning juga nggak? eh Bayi tabung sih lebih ke ngestor sperma ya Pak, yang jadi tuh lebih ke ngesimpan bukan cloning. Cloning lebih jadi cloning tuh tujuannya untuk membuat eh, so membuat eh, membuat ya sesuatu yang persis sama dengan yang akan dikloningnya, yang mau dikloning. Jadi seperti kalau Bapak mau cloning Bapak sendiri, itu tuh ntar persis genetiknya persis sama kayak Bapak. Tapi kalau lewat bayi tabung tuh lebih ke offspringnya gitu, lebih ke anaknya kayak. Oke oke. Kalau bayi tabung juga pembuahan di luar ya sebenarnya. Jadi bukan masih tetap pakai apa sih? Ya sel sperma gitu-gitu ya, nggak pakai kulit gitu. Ya Pak. Iya. Itu ada dari Yori lagi tuh di chat tuh. Diturunin share screen-nya dulu, Rel. Oh ya maaf. Ya. Bisa dibacain aja pertanyaannya biar Oh ya, apa viewernya. jadi Yori menanya, tapi apakah jika teknologi sudah maju dan bisa mengkloning lebih baik, apakah Farah masih tidak mendukung? Saya sih masih tidak mendukung karena yang dilihat juga dari film Star Wars itu mereka tuh eh, memperkenalkan cloning sebagai prajurit-prajurit, tetapi setelah mereka udah tua, udah tidak ada gunanya, mereka sudah eh, sudah eh, mereka dilihat sebagai manusia yang tidak ada, yang rendah atau bukan sama, bukan setara. Terus, oh ada yang nanya. Nah, ada yang nanya lagi. Ntar deh. Kirani nanya, izin bertanya lagi, menyampaikan kemajuan teknologi dan etika. Jikalau cloning berhasil dilakukan secara masif, apakah mungkin terjadi ketimpangan sosial seperti derajat manusia alami lebih tinggi? Iya, pastilah ada gitu. Seperti eh, ya cloning kan bukan pembuatan alami. Jadi pasti dibilang mereka akan lebih rendah dan manusia yang lahir secara alami, berkembang secara alami lebih tinggi karena mereka juga pasti mikir manusia yang lahir secara alami membuat mereka atau menciptakan mereka. Ikut menanggapi ya. Itu berarti kalau jawabannya Farel dan pertanyaannya Kiran itu nanti ada relasi antara pencipta dan yang diciptakan ya berarti ya.
Jadi nanti Iya ada sih. ya ada relasi antara si pencipta dan yang diciptakan. Nah, itu yang mungkin yang disebut Farel nanti ada penyalahgunaan kekuasaan itu ya secara secara sosial gitu. Di samping itu mungkin nanti ada di kelas-kelas itu ada jokes-jokes, lu lu anak cloningan ya gitu. Jadi nanti ada kelompok yang dianggap manusia real dan ada kelompok yang dianggap sebagai manusia kloningan. Nah, mungkin nanti yang manusia kloningan ini jadi rentan mengalami diskriminasi kali ya gitu ya. Ya, Pak. Nah, sambil nunggu yang lain bertanya, saya ikut menanggapi ya. Nah itu ada pertanyaan lagi dari Kirani. Sebelum ke Kirani dulu, saya mau menanggapi mumpung masih ingat. Jadi perkembangan sains terutama ya itu sangat unik gitu ya, sangat masif. Kemarin waktu INA itu kan udah dipaparin juga ya tentang apakah mungkin kita membangkitkan orang yang telah mati secara biologis gitu ya, atau apakah mungkin kita eh, menghilangkan genetik-genetik tertentu soal penyakit misalnya gitu ya. Nah, sekarang Farel kasih satu input yang menarik soal cloning dan tadi udah dibahas juga problem tidak hanya dilihat dari sisi sainsnya ya, tapi juga sisi kemanusiaan, sisi etisnya tadi itu bahwa cloning ini tidak semata-mata bisa dilihat sebagai satu penemuan alternatif ya untuk membantu misalnya gitu ya kalau dari sisi manusia itu membantu orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk punya keturunan gitu ya. Tapi kalau cloning ini menjadi masif ya sama masifnya dengan misalnya mengcloning hewan atau tumbuhan maka ada problem etis dan problem sosial soal diskriminasi kemudian pengkategorian individu dalam masyarakat gitu ya atau biasanya disebut sebagai distingsi gitu. Jadi distingsi itu adalah pembedaan secara hierarkis atau secara vertikal mana individu yang kita tempatkan di atas dan mana yang di bawah gitu. Yang nantinya akan melahirkan jokes-jokes tadi ya, lu anak cloningan dan gue anak asli misalnya gitu ya. Nah, itu juga juga nanti bermasalah. Meskipun beberapa perkembangan sains yang digunakan untuk maksud merekayasa manusia itu mungkin bukan hal yang baru ya. Ya secara secara fiktif bisa kita lihat di Star Wars dan lain sebagainya. Nah, kalau saya yang nonton anime Boruto itu ya yang tidak disukai anak pangsut itu. Ya, kita tahu bahwa banyak ya kalau di universe Naruto atau Boruto itu kan sempat ada upaya dari Orochimaru untuk menciptakan manusia buatannya gitu kan dan lahirlah Mitsuki sebagai anak buatan dari Orochimaru itu yang ternyata di awal-awal pembuatannya itu dia masih kebingungan soal jati diri ya. Jadi sebenarnya dia itu hidup untuk apa, hidup untuk siapa dan kemudian dia menemukan mataharinya gitu ya, yang disebut mataharinya yaitu Uzumaki Boruto itu. Dan kemudian proyek-proyek eh, Elon Musk misalnya soal Neuralink itu yang berusaha untuk menghubung-hubungkan ya antara antara kesadaran atau otak manusia dengan manusia yang lain meskipun masih menggunakan prototipe babi gitu ya, prototipe babi bagaimana ternyata kesadaran itu bisa dihubungkan ya secara neurologis, secara neuroscience gitu. Nah, itu juga akan bermasalah misalnya di kemudian hari kalau ternyata kita bisa saling terhubung eh, dalam kesadaran kita. Jadi kita bisa saling terhubung kesadaran kita. Itu akan bermasalah dalam konteks mungkin bahasa itu akan punah ya karena selama ini kita berusaha mendapatkan informasi, menggali informasi, berempati, jatuh cinta dan lain sebagainya melalui proses-proses yang melibatkan bahasa. Sudah hilang. Ini kalau bahasa vulgarnya sosiolog Slovenia namanya Slavoj Zizek itu mungkin otak-otak kotor laki-laki itu lebih mudah diidentifikasi ya. Kalau kesadaran kita itu saling terhubung, jadi tidak ada hubungan antar manusia itu yang tulus atau yang misterius karena semuanya sudah terungkap kejahatan kebiadaban, kebejatan itu bisa dilihat sedari awal ketika otak kita saling terhubung. Nah, itu juga problem problem etis ya, yang nantinya bikin manusia itu udah nggak menarik lagi itu. Karena di antara keputusan kita untuk saling berelasi secara sosial ya, karena background saya sosiologi,
di antara keputusan kita untuk berelasi secara sosial, berhubungan secara sosial itu makin kenapa kita memilih untuk berteman, bersahabat, jatuh cinta dan lain sebagainya itu karena sisi misterius dari manusia gitu. Nah, kalau sisi misterius dari manusia itu sudah diungkap semua oleh sains, mungkin kita sudah tidak lagi tertarik dengan manusia itu. Karena seluruh sisi misteri dari manusia itu sudah terungkap semuanya. Mungkin analisis filosofisnya jadi seperti itu. Mungkin Farel akan tertarik dengan batu, kalian akan tertarik dengan gelas, saya tertarik dengan kodok misalnya gitu. Karena kita nggak tahu kodok tuh selain selain berbunyi itu dia bisa apa itu. Tapi kalau manusia kita udah tahu semuanya. Itu tanggapan dari saya ya. Bisa dilanjut lagi, Farel itu dari Kirani. Nah, yang ditanya kiranya itu apakah mungkin jika manusia alami dianggap sebagai Tuhan oleh manusia rekayasa? Menurut saya sih eh, tidak, lebih kayak Frankenstein gitu, sama pembuatnya lebih kayak apa ya, bapak anak aja gitu. Putus putus tadi Rel. Coba Oh, diulangi. maaf maaf. Jadi yang untuk apakah manusia alami ntar dianggap sebagai Tuhan oleh manusia rekayasa itu lebih kayaknya ntar lebih kayak Frankenstein gitu sama pembuatnya, lebih ke bapak dan anak gitu Pak. Jadi tuh bisa aja yang pembuatnya yang ingin dikloning tuh bisa menjadi bapaknya, dan yang hasil cloningnya itu sebagai anak gitu, bukan sebagai Tuhan.